Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan pendidikan dengan anggota Putri Nurfajina Tamimi, Riza Anas Rifai, dan Rosi Oktaviana Triwulandari. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan leadership. Kata leadership berasal dari kata to lead yang artinya memimpin, yang kemudian melahirkan kata leader yang artinya pemimpin, dan leadership yang berarti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk memengaruhi dan membimbing orang lain, dalam hal ini adalah anggota organisasi, agar mau bekerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin suatu organisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai teori kepemimpinan. Teori munculnya pemimpin. Yang pertama ada teori genetik. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Yang kedua ada teori sosial. Berbeda dari teori sebelumnya, teori ini beranggapan bahwa pemimpin itu dibentuk, bukan dilahirkan. Dalam pandangan teori ini, siapa saja dapat menjadi seorang pemimpin, asalkan ia dilatih dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga ada teori ekologi. Teori ini merupakan gabungan dari teori genetik dan teori sosial. Kemudian untuk teori kepemimpinan lainnya yaitu ada teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori transformasional yang dapat dibaca lebih lanjut di makalah. Saya akan mempresentasikan tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan itu dapat dipelajari dengan menganalisa berbagai kemungkinan dari pendekatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Mempelajari tipe kepemimpinan berarti mengetahui dan menyelidiki kemampuan diri sendiri, kemudian menyusun kekuatan-kekuatan dalam rangka melakukan sesuatu dalam kegiatan. Adapun tipe kepemimpinan diantaranya seperti menurut Sondang P. Siagian, ada 5 tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya, yaitu tipe autokratis, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laissez-faire, dan juga tipe demokratis. Ada juga menurut Muhammad Ngalim Purwanto ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan laissez-faire, dan juga kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, dari berbagai macam pembagian tipe kepemimpinan di atas dapat dipahami uraiannya sebagai berikut. 1. Tipe kepemimpinan autokratis yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Selanjutnya, tipe kepemimpinan paternalistik. Menurut Kartini Kartono, tipe kepemimpinan paternalistik yaitu tipe kepemimpinan dengan sifat menganggap bawahannya belum dewasa, terlalu melindungi, jarang memberi bawahannya keputusan sendiri. Selanjutnya, tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini sangat berbeda dengan tipe kepemimpinan yang lain. Sedangkan tipe kepemimpinan demokratis melibatkan bawahannya harus melaksanakan keputusan. Ada juga kepemimpinan laissez-faire, yaitu roda pekerjaan organisasi diserahkan pada bawahannya. Seorang pemimpin memberikan keleluasan pada bawahannya dan menganggap bawahan orang yang dewasa. Selanjutnya, tipe kepemimpinan karismatik adalah suatu tipe kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu meroleh pengikut dengan jumlah yang sangat besar. Selanjutnya ada tugas dan fungsi pemimpin. Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga dengan fungsi manajerial yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi secara lebih terperinci. Fungsi kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat menentukan
kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi besar. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Wahyudi sebagai berikut. 1. Fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikasi yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana. Selanjutnya ada fungsi konsultasi. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Ada juga fungsi partisipatif. Dalam rangka menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilakukan dengan memberi pelimpahan seorang membuat atau menetapkan keputusan. Juga fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan atau kepemimpinan kepala sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai manajer dan leader di lembaga. Kepemimpinan di sekolah dikelola oleh kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pendidik, guru, dan diberi tambahan tugas untuk mengelola dan memimpin suatu lembaga pendidikan formal yang diangkat berdasarkan tugas dan kewenangannya oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara pendidikan. Selain sebagai leader di lembaga, kepala sekolah juga memiliki peran sebagai manajer di lembaga. Kepala sekolah sebagai manajer berarti kemampuan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajerial, menyusun program, menggerakkan staf serta dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Sebagai manajer di lembaga, kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan bawahan. Yang ketiga, dengan waktu dan sumber daya terbatas, kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang keempat, kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konseptual. Yang kelima, kepala sekolah sebagai juru penengah. Yang keenam, kepala sekolah sebagai seorang politisi.